Supplementation itu in my opinion sangat-sangat underrated. Kenapa? Karena kualitas makanan kita itu udah drop dari sisi nutrisi. Jadi kalau lu ngelihat studi-studi itu ya, kita ngelihat gimana kualitas makanan kita dari tahun ke tahun itu drop. Nah, jadi dengan suplementasi yang tepat itu justru di boost. Jadi our immune system itu bisa menghandle contohnya virus yang baru dan pada saat immune system kita itu drop. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Ko Felix. Pagi-pagi. Oke, kok kita mau bahas tentang, kan Koko nih pas banget lagi di cuaca ekstrem ya nih, Ko. Betul sekali. Nah, mungkin saya mau nanya sih, Ko, sama mungkin lebih berdiskusi, gimana sih selama ini Koko jaga daya tahan tubuh Koko di cuaca ekstrem seperti ini, terutama dari sisi vitamin nih, Ko. Oke, yap. Jadi kan, Nah, mungkin Koko dulu. jadi gue mau share dulu. Ini kan gue lagi di Niseko, Hokkaido ya. Jadi kemarin tuh waktu gue lagi snowboarding. Jadi kemarin tuh waktu sebelum gue kesini kan gue dari New Zealand, itu lagi pas musim panas. Jadi kan beda waktu lumayan beda, itu beda 4 jam. Dan penerbangan itu pada saat gue dari New Zealand ke sini, itu kan sekitar total mungkin sama transit itu 48 jam lah, 48 hours. Jadi lu bisa bayangin gue cuma tidur tuh sekitar 9-10 jam. Dan gue di sini pun biasa aja gitu. Gak ada tuh gue kayak gejala-gejala mau sakit lah, mau apa segala macam. Jadi bagi gue, ya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kebiasaannya gue ya. Gue makannya bener, gue istirahatnya cukup, gue olahraganya intens, dan bagi gue yang tidak kalah penting adalah suplementasi. Supplementation itu in my opinion sangat-sangat underrated. Kenapa? Karena kualitas makanan kita itu udah drop dari sisi nutrisi. Jadi kalau lu ngelihat studi-studi itu ya, kita ngelihat gimana kualitas makanan kita dari tahun ke tahun itu drop. Jadi bagi gue suplementasi itu sangat-sangat penting sih. Sangat-sangat penting. Oke. Menarik nih, Ko. Sebelum kita lanjut ke vitamin nih ya, Ko. Mungkin kita bisa, saya mau nanya, Ko. Yap. Kenapa daya tahan tubuh kita tuh sering banget menurun saat ada perubahan cuaca atau mungkin saat cuaca ekstrim nih, Ko? Iya. Ini ada beberapa faktor sih. Nomor satu adalah begitu ada perubahan cuaca dari sisi temperatur dan dari sisi kelembapan, virus itu berbeda-beda, bro. Jadi dia begitu cuaca itu berubah, virus yang akan datang itu berubah, dan biasanya itu adalah virus yang lumayan termutasi, jadi lumayan baru gitu. Jadi badan kita itu harus beradaptasi lagi dengan virus itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu ada perubahan cuaca dan segala macam ya, terutama dari temperatur dan kelembapan, itu saluran pernafasan kita itu dan segala macam kadang lapisan mukusnya itu rusak. Yang harusnya menjaga saluran pernafasan kita supaya gak gampang terinfeksi, tiba-tiba pertahanan itu jadi drop. Itu sebenarnya ada dua hal itu. Nah, jadi dengan suplementasi yang tepat itu justru di boost. Jadi our immune system itu bisa menghandle contohnya virus yang baru dan pada saat immune system kita itu drop. Oke, menarik nih, Ko. Tadi kan kau udah jelasin ya, mungkin 2 sumber faktor yang menyebabkan kenapa tubuh kita tuh bisa drop gitu istilahnya ya. Yap. Tapi mungkin ada gejala sesuatu nggak mungkin yang sering muncul, Kok? Mungkin inflamasi kah? Demam kah? Ya udah pasti inflamasi sih. Inflamasi dan demam itu kan, ya kalau demam itu adalah gimana badan kita itu melawan virus ya, berarti virus dan bakteri. Begitu lu demam, lu berarti sudah tahu lu udah infeksi itu. Berarti ada infection di situ. Nah, kalau seandainya inflamasi, ya itu respon tubuhnya kita. Demam itu biasa akan disertai dengan peradangan. Makanya lu akan sakit tenggorokan lah, lu radang tenggorokan dan segala macam ya. Itu. Jadi itu biasa datang bersamaan sih. Oke. Oke, mungkin udah lumayan kejawab semua lah ya secara ilmiahnya segala macam. Nah, sekarang kita mungkin lanjut ke vitaminnya nih, Kok. Yap. Nah, apa aja sih sebenarnya yang vitamin yang Koko minum selama di cuaca ekstrem seperti ini, Kok? Ya nomor satu yang udah paling penting adalah Evi Propolis ya. Jadi gue kemanapun itu selalu ada di kantongnya gue. Ini Evi Propolis adalah antioksidan, antiinflamasi. Dia jaga sekali daya tahan tubuh lu.
Kalau batuk pilek, oh man, ini juga luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat studi-studi yang kita publish tentang FV Propolis, lu bisa ke Google Scholar yang gue, Felix Zulhendri. Itu kita publish banyak tentang manfaat kesehatan propolis. Terus yang kedua itu vitamin D, vitamin D3K2. Vitamin D itu sangat berhubungan dengan sangat menjaga imun sistemnya kita ya. Dan kebanyakan kita orang Indonesia itu karena selalu takut matahari. Orang Indonesia kan paling takut tuh. Itu kemungkinan udah pasti lu drop sekali itu level vitamin D lu. Terus yang ketiga yang menurut gue itu tidak kalah penting adalah omega 3 fish oil. Itu juga sangat membantu dari sisi peradangannya kita, menurunkan peradangan. Terus zinc, gue makan zinc picolinate. Zinc juga membantu dari immune system. Magnesium itu bantu kualitas tidur. Dan terakhir itu B-complex. B-complex itu pentingnya luar biasa dari sisi energy level, dari sisi ya immune system juga sangat terbantu. Mitochondrial functions, yes. Itu 6 sih yang biasa gue konsumsi. Tapi yang kalau misalnya gue lupa bawa dan segala macam, FV Propolis inilah yang udah paling tidak pernah lepas, selalu ada di mana-mana. Yes. Oke, ini kok saya mau bahas dua vitamin sebenarnya. Mungkin kita bahas satu dulu nih. Yap. Ini menurut saya vitamin yang overrated menurut saya kok. Apa? Mungkin kok bisa sedikit-sedikit tebak, itu vitamin C kok. Kadang orang kalau drop apa segala macam, mereka selalu cari bukan vitamin D, tapi langsung ke vitamin C. Betul, mungkin betul. kok bisa bahas gak kok? Kenapa? Vitamin C itu berperan apa dalam imun kita kok? Vitamin C juga penting sih sebenarnya. Itu vitamin C itu adalah cofactor yang banyak sekali berhubungan dengan immune system lah dan segala macam. Vitamin C penting. Cuma kenapa gue itu nggak makan vitamin C secara terpisah? Karena gue makan lumayan banyak buah, bro. Gak banyak buah sih, bukannya banyak. Tapi gue makan regular buah. Jadi buah itu kan vitamin C-nya tinggi. Dan vitamin C itu adalah water soluble vitamins ya. Vitamin yang larut dalam air. Jadi itu kita itu lebih gampang dapatnya. Berbeda dengan vitamin D. Vitamin D itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Dan lu tahu sendiri kan orang Indonesia. Lu udah takut lemak. Lu gak pernah kena matahari. Lu gak pernah suplementasi vitamin D. Ya apa gak lu drop langsung vitamin D levelnya. Itu sih. Menarik. Berarti nggak overrated lah ya kok ya? Sebenarnya nggak overrated. Ya, no. Semua vitamin C itu penting, tapi nggak semua overrated. Cuma ya kalau bagi gue sih vitamin C gue cukup. Gitu. Oke. Lanjut satu vitamin lagi kok yang mungkin orang jarang bahas. Kalau vitamin A kok, saya kalau saya baca-baca gitu, misalnya vitamin A tuh dapat melindungi tubuh kita dari infeksi kok. Betul. Menurut kok gimana kok? Vitamin A juga penting sebenarnya, sangat-sangat penting. Lagi-lagi vitamin A itu dia larut dalam lemak. Jadi lu harus nyari yang animal source. Jadi vitamin A ini sangat-sangat menarik. Orang kalau bilang ngomong vitamin A, dia pergi makannya contohnya wortel kan. Ya beta karotene dia vitamin A. Bukan itu yang kita cari sebenarnya. Vitamin A yang penting adalah vitamin A yang dari hewan. Itulah yang akan lebih bioavailable buat kita. Ya vitamin A penting. Kalau lu makan jeroan, gue kadang makan jeroan juga ya gue udah dapet vitamin A juga not too bad. Dan gue makan multivitamin juga kadang. Jadi itu ada vitamin A-nya. Jadi my opinion lagi-lagi my A vitamins is cukup lah. Tadi kan kok sebenarnya udah bahas sedikit-sedikit ya kok. Selain vitamin tuh ada sesuatu hal yang bisa membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita di saat cuaca ekstrem kok. Yep. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin kok bisa jelasin nggak selain vitamin, apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Mungkin dari jangka pendek dan jangka panjang kok. Bagi gue sih tidur yang cukup ya. Begitu lu kurang tidur, lu harus kejar tidur lu itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bagi gue itu adalah mandi air panas. Somehow bagi gue itu begitu gue mandi air panas sampai keringetan ya, itu it helps so much man. Makanya bagi gue itu ngaruh. Bagi gue itu kalau seandainya lu coba mandi air panas yang anget sampai keringetan, it definitely helps. Begitu gue mulai keringetan gitu ya, badan gue itu berasa lebih gimana gitu. Itu 2 sih tambahan yang bisa lu lakuin. Oke, jadi bagi teman-teman yang sering daya tahan tubuhnya drop dan segala macam, jangan mengunderestimasi pentingnya itu suplementasi. That's number 1. Oke, semoga bermanfaat.